berontak kayak gimana itu? Kalau masalah bandelnya sih ya, paling bandel itu minum minuman keras. Hah? Pernah sih, sini perut juga, terus dijahit, minuman keras gitu. Ira memang berjanji nggak mau megang yang namanya drug. Kalau drug nggak mau. Soalnya Halo, assalamualaikum sobat RTV. Yeay. Podcast Star. Tempat dimana kalian bisa berbagi cerita apapun itu, baik bahagia, sedih, atau apa aja deh yang ingin kalian share bersama sobat RTV di sini. Dan kali ini kita sudah bersama seseorang yang spesial gitu ya. Langsung saja. halo, salam kenal. Halo Kak Ira ya. Nah, Iya. kalau kita tadi juga sudah dapat ya cerita dari Kak Ira sendiri. Kalau kita baca itu wah, Menginspirasi banget gitu ya. Nah, bisa sampai setitik ini itu susah banget. Udah Susah hebat banget. banget, keren banget udah itu ya. Gimana awal mulanya kok bisa sih akhirnya berada di sampai titik Ya. sekarang itu gitu. Yang membuat Kak Ira termotivasi, oh oke, aku harus berubah, aku harus bisa menjadi orang yang lebih baik lagi kayak. Kalau untuk tomboynya itu emang dari kecil sudah dari kecil, cuman untuk masalah ke publik itu belum berani kan, soalnya masih kecil, masih belum ngerti apa-apa gitu kan. Terus emang dari kecil sih udah sering main layangan, Oh, sering gitu. main kelereng, teman sama cowok. Emang dari kecil udah gak temenan sama cewek emang. Kecilnya tuh SD atau kayak gimana? Ya SD. SD. Di SD itu maksudnya suka berteman dengan cowok itu apa karena memang di tetangga atau lingkungannya banyak cowoknya terus nggak ada ceweknya akhirnya makanya lebih suka main sama cowok, apa pernah gimana sama teman perempuan kayak gitu? Nggak tahu sih, emang kalau masalah temen cewek atau temen cowok itu banyak. Oh gitu. Cuman kalau masalah ngumpul ngobrol itu emang dari kecil nggak suka sama cewek. oh, emang Risih lebih soalnya. nyaman gitu ya? Iya, lebih nyaman sama cowok gitu. Oh gitu. Mungkin karakternya mungkin ada persamaan mungkin kan ya. Iya. Berarti memang Kak Ira itu basicnya tomboy dulu gitu ya? Iya, emang dari kecil. Oh, suka main layangan kayak Iya, gitu ya? main kelereng, panjat pohon gitu. Iya. Mengaca sama siapa sih tokoh biasanya kan kalau anak-anak tuh kan, oh aku pengennya jadi kayak gini nih, nah kayak gitu. Nggak pernah sih. Nggak pernah, gitu, hanya kayak gitu. pengen jadi kayak cowok aja gitu ya. Iya, emang udah dari diri sendiri paling ya. Udah nyaman gitu ya. Iya, kayak cuman gitu. dari SD emang tetap pakai jilbab sih emang. Oh tetap Iya. seperti biasa. Cuma paling jalannya agak ngangkang-ngangkang Iya, gitu. heeh. paling parahnya itu bajunya abang yang sering Kenapa? dipakai. Iya, nggak mau bajunya sendiri. Oh Emang gitu. Iya. Kayak gimana? Bukan diri kamu banget gitu ya? Iya, geli gitu dari kecil emang. Akhirnya bisa berubah sampai sefeminim sekarang itu kayak gimana sih? Udah capek sih nakal. Merasa capek. Merasa capek. Nakal Pengen gitu. ada perubahan gitu. Oh gitu. Nggak mau kayak gini terus dulu. Oh gitu. Emang udah apa ya? Pengen berubah banget, pengen jadi yang terbaik gitu. Gitu. Ada di titik jenuhnya Betul. ya, sudah Iya. capek. Mungkin ada sesuatu yang bisa membuat Ira tuh kayaknya, oh aku harus berubah jadi orang yang lebih baik nih. Ada nggak sih mungkin orang yang berpengaruh atau mungkin siapa yang berpengaruh buat Ira gitu? Yang pertama itu almarhum Umi. Oh, almarhum. Pesan almarhum Umi itu sebelum meninggal kan dirawat inap di ICU kan. Almarhum Umi itu bilang, Ir, kamu udah besar, tolong berubah. Umi nggak maksa untuk Ira berhenti bandel, berhenti jadi berandal, nggak mau maksa. Cuman yang bisa ngerubah itu dirinya Ira sendiri. Oh gitu. Kalau Ira niat, pasti Ira bisa berubah. Itu sakit waktu itu ya? Sakit emang, Kalau boleh tahu Umi sakit apa waktu itu? komplikasi. Oh, komplikasi. Di Diabetes sama saat jantung. Ira usia berapa waktu itu? Usia berapa ya? Pokoknya waktu kelas 3 SMP. Kelas masih anak-anak ya. Iya. Iya. Cuman waktu itu emang udah bandel sih. Udah bandelnya Ya sampai ada. bolos sekolah 1 bulan. Oh, bukan sampai bolos sih, 1 bulan. Itu liburan atau liburan masa-masa nggak tahu. Atau mungkin yang membuat Ira memutuskan untuk misalnya aku lebih nyaman kayak gini nih, itu mungkin ada nggak sih orang yang selalu
marah-marah mungkin sama Ira, akhirnya Ira tuh maksudnya untuk proses berubahnya itu mungkin agak lama kayak gitu? Nggak ada yang maksa. Oh gitu. Nggak pernah ada. Memang kemauannya Ira sendiri gitu ya. Nah, berarti Kak Ira itu masa kecilnya sempat bandel gitu ya? Iya, bandel. Itu kenapa? Karena memang masih anak kecil kah? Atau teman-temannya? Atau kayak gimana? Kalau masih SD itu mungkin karena masih anak-anak kan ya. Cuman kalau pas udah menjak remaja itu pemberontakan diri sendiri emang. Oh gitu. Soalnya, penasaran gitu ya? Iya, emang apa sih, kekurangan kasih sayang lah istilahnya. Oh gitu. Oh iya, kalau kita baca di yang sudah dikirim ya sama Kak Ira itu dari keluarga yang broken home ya. Gitu. Mungkin itu yang melatar belakangi ya. Kak Ira menjadi seperti waktu itu. Iya. Ya. Oh gitu. Dan akhirnya mungkin sejak kapan Ira tuh merasa kurang kasih sayang dari ayah? Gitu. Sejak masa-masa MTS sih, soalnya kan SMP ya. Iya, masa-masa MTS itu kan Ira masih ngaji juga kan. Ira pas waktu pulang sekolah, berangkat sekolah, terus berangkat ngaji, mau tidur, nggak pernah ketemu sama yang namanya Abi. Oh, nggak pernah ketemu? Nggak pernah, jarang. Pernah nggak sih di pikirannya Ira tuh berpikir Abi kemana sih? Pernah nanya nggak sih sama Umi? Pernah nanya. Pernah nanya. Pernah, cuman Umi bilang mungkin ada kerjaan gitu. Oh gitu, tetap maksudnya menjaga gitu ya. Iya. Kamu tuh harus hormat sama abimu kayak Iya. gitu ya. Makanya kamu maksudnya merasa Umi itu segalanya lah ya buat kamu. Iya, segalanya emang. Berarti kamu pengganti sosok ayah waktu itu siapa? Abang. Abang. Oh abang. Abang ngayomi Ira banget. iya, ngayomi Ira banget. Pernah nggak sih waktu misalnya kan masa-masa sekolah tuh kan ada gitu di hati kecilnya Ira, aku tuh pengen berangkat sekolah dan sama Abi kayak gitu. Pernah. Itu Malah usia berapa setiap hari. tuh? Ya Oh, waktu setiap masa-masa MTS itu. Oh SMP gitu. gitu kan. Mulai kerasanya Mulai gitu. kerasa banget. Soalnya kan kalau dulu itu masih pakai sepeda kecil gitu kan, belum tahu motor gitu kan. Ya pas tahu motor, kok banyak temen-temen yang dianterin sama orang tuanya, Ira kapan gitu kan. Ya sempat sedih juga kan, sempat ngerasa gitu kan. Cuma dianggap ya sudah deh, Ira main aja. Iya. Kayak gitu ya pikirannya waktu itu. Main dan main terus gitu ya? Main ya sampai akhirnya mungkin udah bosen, sabar terus, bosen kayak gitu terus. Bosan menunggu gitu, Iya, kapan sampai Abi berontak. gitu ya mungkin. Sampai diri Ira sendiri tuh berontak, udah capek kayak gitu, sampai berontak sendiri emang. Berontak kayak gimana itu? Kalau masalah bandelnya sih ya paling bandel itu minum minuman keras. Hah? Pernah? Ya dulu. Oh, dulu kan. Iya. Dulu. Ngerokok. Berapa lama itu? Dari kelas 2. SMP. Ya, Itu diajak Enggak. teman nggak diajak. atau Cuman pas penasaran ngeliat, sendiri gitu? iya, ngeliat temen kok enak, kok kayaknya Oh. bikin tenangin Fly diri gitu Iya. ya. Oh iya, karena dia Ira merasa kok kayaknya kurang kasih sayang dari Abi gitu ya. Terus anggaplah menunggu sosok Abi itu hadir, kok nggak hadir gitu ya. Pengen Iya. nenangin diri juga ya enggak Sampai sih? jatuh dalam pergaulan yang salah. Oh, lingkungannya salah Lingkungannya waktu itu. salah. Memang faktor lingkungan itu berpengaruh banget ya berarti ya. Umi tahu nggak? Yang paling inget Ira ini itu pas waktu Umi sakit ya. Umi itu bilang, "Ir, ada rokoknya?" Oh langsung gitu. Iya, nggak ada Mi. Dikasih uang suruh beli langsung. Ira pas waktu emang udah pikiran berat ya, minta uang, Mi minta uang 50. Beli apa? Beli anggur. Mau minum. Ya udah minum depan Umi sampai. Umi itu bilang kalau mau minum atau mau ngerokok jangan sampai ketahuan sama Abi atau Abang. Oh abang nggak tahu sampai saat ini. Tahu dulu. Oh. Pernah digertak sama Abang. Oh gitu. Iya, makanya Ira takut sama Abang. Gitu. Nah, lanjut habis itu Ira tuh sampai selang waktu berapa lama tuh kayak gitu? 3 tahunan. Pas 3 tahunan. pas sadar itu mau kalau SMK kelas 1 baru Ira sadar. Oh gitu. Iya. Sadarnya karena kenapa itu? Ya pengen berubah aja, capek Oh, kayak gitu. gitu, pengen langkah yang baik gitu kan. Oh gitu. Nah, yang Umi sakit itu Ira umur berapa? Umur berapa ya? Masih SD atau
setelah MCMK ya? MTS. Oh, MTS. Kelas 3. Apa mungkin karena ditinggal Umi terus Ira pengen aku harus menjadi orang yang lebih baik sesuai yang Umi mau? Salah satunya sih. Salah satu faktornya itu ya. Iya. Soalnya kan pesan Umi janji Ira juga ke Umi kan. Oh gitu. Oh Ira janji sama Umi. Iya, sempat waktu janji, sempat dikasih bedak, dikasih rokok gitu kan. Ya bilang itu gak maksa berhenti gitu kan. Terus bilang kamu udah besar, udah mau nginjak remaja, tolong rawat dirinya sendiri gitu. Besok masa depanmu pasti akan berkeluarga, pasti akan menjadi ibu rumah tangga. Oh gitu ya Umi yang pas bilang sama Iya. kamu. Yang aku masih penasaran itu ya, waktu kecil tuh kamu kok misal memang disuruh apa, maksudnya gini, minum di depan Umi sendiri, itu Umi merasa gimana, maksudnya apa membolehkan atau kayak gimana? Membolehkan emang? Iya, karena emang tahu kamu dari kecil memang. Iya, emang kayak gitu. Soalnya kan Ira terbuka. Sama terbuka. Umi Iya, lebih terbuka. terbuka ya, karena Umi lebih ke kayak ngerangkur Ira gitu ya. Iya. Mungkin caranya Uminya Ira itu meskipun anggap bisa dibilang yang dilakukan Ira itu seperti minum dan ngerokok itu salah, tapi caranya untuk buat Ira berhenti itu beda ya. Nggak pas kamu harus berhenti, nggak kayak Enggak. gitu. Tapi sampai Ira tuh ngerasa aku kayaknya harus berhenti deh gitu Iya. sendiri ya. Bagus berarti ya. Gitu. Jadi caranya udah Alhamdulillah. bisa ngerti ya sosok Ira itu kayak gimana. Terus kayak gimana lagi tuh? Hal momen yang paling kamu nggak bisa lupain kamu sama Umi apa? Ketika Umi sakit, dulu kan masih pakai antena kan. TV televisi itu kan pakai antena. Duduk di depan tiang antena itu, terus bilang, Ira kan nanya, Ira sakit juga waktu itu. Ira nanya, Mi, Abi kemana? Oh gitu. Terus Umi bilang, oh mungkin lagi ada kerjaan atau sama istrinya. Oh. Lah aku langsung deg gitu, kok Umi sampai bilang kayak gini, kok Umi tahu gitu loh. Padahal Sabar Ira kan, itu ya Umi ya. padahal Ira udah tahu tapi nggak ngomong sama Umi gitu. Pura-pura nggak tahu lah Pura-pura ya Ira. nggak tahu. Emang keluarga Ira itu emang nggak pura-pura nggak tahu sih. Soalnya kan Umi punya penyakit diabetes gitu kan. Kalau punya pikiran pasti kambuh gitu. Gitu. Berarti Umi maksudnya memendam sendiri ya, Memendam sendiri. tanpa anak-anaknya harus tahu. Emang sabar sih Umi orangnya. Sabar banget. Terus kisah apa lagi nih yang Ira punya waktu itu? Yang Ira tuh bisa belajar itu dari Umi. Dari Umi apa ya? Nyuci gitu kan. Oh diajarin nyuci. Iya, diajarin nyuci gitu. Terus diajarin pakai jilbab Oh, sejempat diajarin. gitu kan. Diajarin pakai bedak gitu kan. Oh diajarin sama Iya, Umi. dulu kan sempat ikut hadrah kan. Oh. Jadi iya, jadi tari, jadi penari, suka nari kan dulu. Bisa make up sendiri kalau dulu, kalau pas mentas. Cuma kalau sehari-hari enggak, males memang. Perubahan yang Ira alami setelah ada dan gak adanya Umi gimana waktu itu? Kalau pas nggak ada ya tomboy, ya sifat tomboy banget, fisik tomboy, rambut pendek, banyak tindian di sana sini gitu kan. Sejak Umi sudah nggak ada? Masih ada Oh masih ada. tato gitu kan. Pernah Oh, juga sempet tato? Ya di sini. Oh dihapus bekasnya. sekarang? Iya, Oh, di sudah sini. Katanya di Kalau sekarang kan ada laser. Mhm. Kalau dulu disilet. Sampai temennya Ira itu di pahanya disetrika. Biar bekasnya hilang, Iya. tatonya hilang gitu ya. Kan kalau tato itu kalau udah mau tobat kayak orang Kristen itu kan nggak apa-apa. Nggak harus ngapus tato itu kan nggak apa-apa. Masih sah gitu kan. Cuman Ira udah pengen berhenti aja gitu. Oh, gitu. Apa yang mendorong kamu pengen aku hapus deh tatonya gitu? Awalnya Ira itu kan pengen berhenti bandel, jadi berandalan gitu kan. Jadi anak jalan tuh pengen berhenti. Pertama itu Ira minum-minuman berhenti, ngerokok berhenti, terus hapus tato, terus mulai berhijab. Bukan berhijab sih Pak, istilahnya pakai jilbab lah gitu. Mulai belajar. Ya. Nah itu waktu Umi masih ada yang ngapus tatonya? Ada, masih ada. Oh masih ada, Masih berarti masih bisa ngeliat kamu Bisa ya? lihat, ya. Gimana responnya Umi waktu itu kamu ngapus tato? Ya cuman, weh kok udah ngapus tato, emangnya kenapa? Oh gitu. Tapi disilet beneran ya? Om? Disilet. Sakit ya. Ya kan dulu kan udah sering tindih di sini Oh, sudah kan. biasa. Jadi udah biasa. Ini kan
jahitan ini. Oh iya, ada Gara-gara bekasnya balap ya? liar. Iya. Oh pernah jatuh gitu Mas ya? Pernah. Sering. Pas semalam di Madura. Apa semalam? Ada itu sih domba lewat kan Oh. di daerah Candi Talang, Oh, Talang iya, Siring iya. Selatan. Talang Siring. Di sana kan mau jemput sepeda kan, mau jemput motor. Aku ngebut kan, banter banget kan dari selatan. Bonceng 3 aku. Aku yang nyetir, cowok semua yang bonceng. Hmm. Aku yang nyetir itu pas ada kecepatan 100 mentok udah. Wah. Beat, 100 sepeda beat. Mentok 100 metik itu. ya itu. Iya. 100 tuh. Mentok ada domba itu loh lewat. Oh. Nyebrang kan, nggak pakai lampu sen si domba kan. Ya wes, kena tabrak udah gak sempet ngerem juga. Banyak lukanya sih, sini perut juga. Terus dijahit. Dijahit ini. Jahit berapa tuh? Gak tahu sih, lupa. Kayaknya luar dalam ini. Waktu itu masih ada Umi. Umi ada, masih ada. Shock dong Umi waktu itu. Iya, Tapi kan ditindik nggak kerasa sakit. enggak. Gak sakit. Ini pun pas dijahit itu biusnya gak mempan. Biasanya nggak Gak mempan. mempan. Jadi kerasa jahitannya itu. Ih. Kerasa banget. Yang ini tuh kedua kalinya sih yang ini. Sampai kan ini pas pertama jahit waktu MTS. Waktu SMK kelas 1 itu Ira 1 tahun itu 2 kali kecelakaan. Pas dijahit yang kedua kalinya terakhir sampai sekarang alhamdulillah gak kecelakaan lagi. Dijahit sampai dari sini sampai sini jahitannya. Sampai apa ya ini? Sampai geser tulangnya. Yang Geser. tangan kanan. Dari parahnya. Pick up berhenti kan, parkir di pinggir jalan di Asam Manis itu, ditabrak sama Ira. Emang posisi banter terus ngantuk emang. Oh, Waktu itu. jadi nggak nutut gitu nggak ya? nutut, ngantuk juga gitu. Pernah nggak sih waktu itu di pergaulannya Ira kan maksudnya dibilang tergolong salah, kamu ditawarin drug gitu? Biasanya kan identik sama kayak Nggak. gitu-gitu. Nggak sampai ya? Selama Ira bandel itu udah tahu macam-macam gitu kan ya, drug, minuman keras gitu. Ira memang berjanji nggak mau megang yang namanya drug. Kalau drug nggak mau. Nggak mau, soalnya drug itu kan mengalir di dalam darah, pembuluh darah. Bertahun-tahun pun sulit untuk hilangkan. Betul. Jadi minum aja. Iya minum. Yang penting pikiran tenang waktu itu Tenang, pikirannya Iya, gitu dulu tujuannya ya. kan ingin menenangkan kan ya. Yang penting pikiran tenang selesai. Ya sudah ya gitu ya. Iya. Masih belum berpikir jangka panjang ya gitu. Enggak. Waktu itu berarti tindinya sampai kelas berapa itu? Kalau tindian di sini itu sampai kelas 1 SMK ditutup. Satu SMK. Sekolah? Oh, sekolah dibuka kayak gitu. Iya dibuka, cuman di lidah. Sampai sekarang ini belum tutup, nggak bisa. Oh. Yang di lidah. Cuman nggak pasang aja di tindik. Nah, waktu itu kayak gimana tuh? Kok bisa lari ke tindik? Ada pengen niru siapa mungkin? Ngelihat ini sih, dulu kan sempet Rocker gitu mungkin? jadian apang kan. Oh, Jadian apang. Jalan-jalan kemana-mana Iya, jalan gitu. nggak jelas Gendol, gitu ya. gendol ketrok gitu kan. Iya Oh, pernah. rambutnya anu juga pang juga gitu. Iya apang dulu. Emo pernah juga. oh gitu. Iya. Berarti emang pergaulan dulu sudah ya sekarang bosan lah kayak gitu ya Iya. sekarang ya. Jadi sekarang kalau lihat orang kayak gitu gimana tuh reaksinya Ira biasanya? Toh Ira udah pulang dari kayak gitu, udah masa-masa belum waktunya dia berhenti gitu kan. Masih masa-masa indahnya. Indahnya waktu itu. Kalau udah ngerasa masa-masa indahnya jadi masa-masa suram. Gitu. Lebih enak Ira yang sekarang atau yang dulu? Lebih enak yang sekarang. Kenapa Soalnya dikenal masyarakat. Kalau dulu kan orang yang mau nyapa Ira, wih itu siapa kok kayak gitu, anaknya siapa gitu kan. Sungkan, bukan sungkan sih, kayak jijik nggak ya gitu. Tapi dulu banyak teman kan? Banyak temen, tapi Nah, temennya sekarang- berandal juga emang. Oh berandal juga. Sekarang lebih memilih teman, Enggak, tetap Tetap tapi tapi nggak ngikut gitu. nggak ngikut, nggak mau terselubung ke itu lagi. Gitu. Pernah nggak sih baru-baru ini diajak gitu lagi sama temennya? Alhamdulillah enggak. Enggak. Mereka udah ngerti semua. oh, Gitu. sudah ngerti. Oh berarti temennya walaupun nakal mereka nggak mau ngajak Nggak gitu mau. ya? Oh, Kalau udah mau minum sih ya udah minum. Ira minum susu paling gitu. oh gitu. Iya. Sekarang gantinya minum susu. Ya, Iya. lebih berenergi gitu ya. Waktu itu berarti sudah selesai kan? Iya. Nah, yang membuat Ira bisa seperti ini, kayak gini ada di titik seperti ini tuh
pas masa Umi itu yang ngasih janji ya. Nah, Ira tuh gimana, kan pasti ada masa transisinya tuh. Banyak cobaan banget kan ya. Dari mau berhenti alkohol itu pun Ira panas semua badan Ira. Menggigil itu apa, kan udah kecanduan soalnya kan minuman gitu kan. Sehari Ira nggak minum itu Ira kayak gila gitu. Katanya kalau sudah kecanduan itu dari gemuk jadi kurus ya. Kalau cocok gemuk bisa gemuk. Cocok-cocokan. Iya, tapi Ira itu kurus, nggak cocok, kurus banget. Kayak cowok-cowok itu udah. Terus kamu gimana tuh solusinya waktu panas? Maksudnya kan perang tuh kan di situ. Oh, ngerokok. Sehari itu habis 2 bungkus. Lumayan. Sudah tarafnya orang dewasa ya. Dulu emang mau berhenti ngerokok sih. Daripada kayak gitu ya badan, akhirnya mending ngerokok. Panas semua emang. Masa Terus mau direhab? Masanya itu. Tapi berapa minggu atau bulan itu? Mulai netral. Bulan-bulan. Baru bisa. Blast. Keren ya, maksudnya itu kan butuh Susah, perjuangan banget, butuh kemauan dari diri sendiri itu kan untuk bisa ngelewatin itu semua gitu. Susah loh. Berbulan-bulan kalau nggak ada niat sama keyakinan nggak bisa. Apalagi sudah kecanduan. Susah. Waktu itu pas tahu atau dengar kabar kalau Umi sudah nggak ada, itu Ira gimana waktu itu kan ini Ira ceritanya dari Umi sakit ya. Waktu Umi sakit itu kan Ira emang bolos sekolah 1 bulan. Bukan bolos, liburan lah gitu. Liburan sendiri ya. Liburan sendiri. Ira bolos 1 sekolah. Terus ada teman Ira, teman kelas Ira itu kan cewek. Kalau MTS itu kan cewek, cowok gitu kan. Itu orang kedua Ira itu sama orang tuanya Ira itu dianggap anak sendiri. Pas Umi tahu sakit, pas orang itu tahu kalau Umi sakit ya, Ira dijemput ke rumah, pamit ke Umi. Ini ya Mbak, Ira mau diasuh saya gitu kan, biar mau sekolah lagi. Waktu itu Ira sekolah lagi emang. Jadi Ira itu sementara diasuh orang kedua Ira emang. Gitu. Sekolah pas berapa hari sekolah gitu kan, pas Ira pulang kok sepi gitu kan, ternyata Umi di rumah sakit. Langsung Ira akan ke rumah sakit, masih belum ada SIM gitu kan, masih gak punya SIM dulu. Langsung Ira berangkat gitu aja. Berangkat aja udah, langsung ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit Umi udah di ICU. Kaget banget ya. Perasaannya Ira waktu itu lihat Umi di ICU gimana? Pengen apa ya, sempet mau berontak lagi sih, sempet mau minum gitu kan, tapi kan udah mau ngurangin, gak mau kayak gitu lagi, cuman masih minum sih dikit-dikit gitu kan. Perang ya. Perang sama setan. Kalau kita lihat kayaknya Ira tuh sayang banget gitu sama Umi ya. Masih kayaknya kalau masih ngomongin Umi masih ngebekas banget ya Umi. Masih inget lah wajahnya gitu. Pernah janji sih ke Umi, cuman belum sampai saat ini gak bisa bawa Umi. Umi dulu kan pengen tahu ke Pantai Cumiang. Oh iya. Cuman pas waktu masih sakit itu kan Umi, Ira nggak bisa bawa, kan takut ada apa-apa di jalan, soalnya kan pakai motor gitu kan. Jadi nggak bisa sampai sekarang. Kalau inget ya gimana? Ngerasa kok nggak dibawa gitu ya, tapi kondisinya kayak gitu. Ya. Ternyata itu apa? Dibalik sifatnya atau sikapnya Ira yang kayak tegas, frontal kuat. Gimana itu kayaknya menutupi sifat aslinya Ira banget ya, padahal Ira di situ kayaknya butuh dirangkul sebenarnya butuh sih, didengarkan gitu ya, betul. Maunya Ira tuh apa gitu ya, sebenarnya sesederhana itu ya kan? Nggak mungkin kalau semuanya lengkap, Ira nggak mungkin sampai sejauh itu. Iya, tapi memang karena butuh rangkulan ya, memang karena faktor dari dulu waktu kecil memang sempat broken home kayak gitu, jadi kurang kasih sayang, anggap dulu lah kayak gitu. Berarti sekarang sudah bisa senang, happy lah kayak gitu, bisa menutup itu semua ya. Alhamdulillah sudah bisa. Sudah bisa ya. Setidaknya bisa apa ya, memenuhi apa yang Umi pengen gitu ya. Iya. Menjadi lebih baik lagi. Walaupun Umi nggak ada, tapi Umi di sana bisa lihat perkembangannya Ira ya. Iya. Ya mungkin Umi sekarang udah senang gitu kan. Bisa iya dong pastinya ya.
sudah bisa sejauh ini loh, susah banget loh. Nah Ira kan dulu sempat tomboy. Nah itu kan susah. Sekarang kok bisa feminim kayak gini tuh gimana? Kan perubahannya nyaman tidak nyamannya soalnya itu kan. Iya, sebenarnya ya ini cuman fisiknya aja. Oh gitu. Yang cewek, iya. Selera tetap tetap cowok. Cuman masih normal, alhamdulillah normal ya. Alhamdulillah normal. Masih suka sama cowok, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. nggak sampai suka sama Enggak sampai risih malah kalau ketemu sama cewek. Sudah itu punya tunangan ya? Alhamdulillah. Nah, itu berarti ketemunya gimana tuh sama Mas tunangan? Tunangan yang sekarang itu ketemu dari game wah, nah Dari gamer PUBG ini. Mobile, iya. Oh, iya, iya, Jadi sempat nongkrong gitu kan. Sempat nongkrong bareng gitu. Ya akhirnya kan jalan-jalan gitu. Awalnya sih nggak niat pacaran sama orang itu gitu. Soalnya masih ada pacar lain gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi dulu sempat selingkuh. Nggak mau sama pacar satunya gitu. Oh gitu. Iya. Nah itu tahu? Tahu. Nah, tunanganmu tahu? Tahu dulu pas Ira kenal emang udah cerita. Oh, Sebelum udah pacaran, di- masih temenan, udah emang terbuka cerita. gitu Udah ya. terbuka banget. gitu. Iya, Ira sih orangnya nggak bisa rem kalau ngomong. Oh gitu. Blong, blak-blakan. Nah, waktu Ira tunangan, Umi udah ada apa masih? Nggak ada. Udah nggak ada ya. Tapi tombonya masih. Masih sampai sekarang aja masih. Cuma Oh. pakaiannya aja ya. Tapi tahu tunanganmu? Tahu banget. Tahu banget. Tahu Kamu banget. bisa nerima masih ya. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Beruntung ketemu sama orang yang benar. Alhamdulillah. Tapi katanya pernah ketemu sama orang yang nggak benar tuh katanya. Iya, Tapi 2 tahun lama itu. lama 2 tahun. Aduh, capek. Udah kayak gitu ngalamin toxic lagi ya. Iya, Wah, itu. Berarti tunanganmu sekarang itu harusnya bangga juga ya. Bisa melihat Ira sudah sejauh ini juga. Karena kan salah satu bimbingan juga kan ya. iya, Mengayomi juga ya Kak Ira Iya. ya. Biar bisa menjadi ada di titik seperti ini ya. iya, alhamdulillah. Ira itu ketunangan Ira tuh yang sekarang itu bilang, yang tolong jangan kasar ke Ira. Ira nggak mau ada di masa dulu. Soalnya dulu itu Ira emang kekerasan banget kan. Dari keluarga, terus dari teman-teman, dari pergaulan gitu kan. Ira nggak mau kayak gitu lagi. Tolong gitu kan. Ira butuh kasih sayang dari seorang laki-laki. Ira gitu. Akhirnya si Mas tunangannya mau menerima Mau menerima Ira. dan mau memberikan apa yang Ira mau. Iya, Ya itu kalau jodoh ya nggak kemana. iya. Tapi toksiknya Ira tuh kayak gimana sih? Apa mungkin kalau toksik itu dari awal hubungan sudah mulai keras atau beberapa lama? Kalau dari yang tunangan yang awal ya itu awalnya sih nggak kasar, Oh, kayak gitu. cowok-cowok biasa gitu kan. Udah 1 tahun berjalan, kok udah kasar gitu. Oh, gitu. Udah kasar banget malah, sampai ya mukul saling tonjol gitu kan. Wah. Namanya tomboy. Tomboy dilawan. Tonjol, iya. Waduh. Tapi sekarang enggak ya. Enggak, Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. sama laki-laki yang benar ya. iya. Cuman kalau main game aja sih yang ngomong kasar. Ngomongnya kasar nggak apa, yang Ya. penting bukan sikapnya ya. Iya. Kan kekerasan lah kayak gitu. Kekerasan, heeh. Abang sih juga itu ya sama Ira, mengayomi banget lah. Oh, hampir sama kayak Umi ya. Iya. Abang itu berjasa banget buat Ira. Kalau Ira, abang kan kerja kan. Abang kerja, udah punya anak di Gresik gitu kan. Tapi masih ingat sama Ira, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau nggak ada abang, Ira nggak sampai kayak gini gitu kan. Emang dari dulu dari kecil kakek yang biayain Ira dari sekolah gitu kan. Cuman pas kakek udah almarhum, ada abang gitu. Oh, abang. Iya, abang. Kalau sekolah pasti ke abang, ke nenek gitu kan. Oh, gitu yang ngebiayain Ira Iya. ya sampai sekarang. Cuman ya alhamdulillah si abang walaupun udah punya anak 2, masih punya istri kan, seharusnya seorang laki-laki itu kan wajibnya ke istri kan. Iya. Cuman Ingat iya Sama masih Ira. ingat banget sama Ira, Bang. Yang ngerasa punya tanggung jawab ya ke Ira. Iya. mungkin. Ira itu ya bisa dilepas baru mungkin. Itu sudah menikah nanti ini kan sudah jadi tanggung jawab suami kan. Iya. Oke Kak Ira, jadi memang ceritanya tuh banyak banget nih. Motivasinya tuh
susah banget ya. Jadi kalau memang kita nggak dari hati susah. Kalau kita sendiri baca waktu itu nilainya hanya sebatas ya pernah nakal, sudah kayak karena ini sudah. Ternyata kalau sudah ketemu sama orangnya langsung dengan ceritanya langsung, kita melihatnya dari sisi yang lain ya. Ternyata sikapnya Ira ini manis, baik, lembut sebenarnya seperti itu ya. Jadi kita tuh akhirnya pertanyaan kita tuh, orang kasar, orang bersikap kasar itu pasti ada sesuatu kan. Nah, di sini kita udah terjawab ketemu sama Ira nih ya. Ternyata orangnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kan orang yang emang kasar, itu emang bawaan, emang watak kayak gitu. Nah, kalau Ira nih kayaknya bukan watak emang. Memang watak emang bukan sih. Karena lingkungan aja. Pengalihan karena dia butuh kasih sayang. Ya ngomong kasar mari, ngomong halus mari gitu. Berarti tinggal memilih aja nanti ya, lingkungan yang baik dipilih yang bagus, yang mana yang enggak kayak gitu ya. Nah, sebelum jangan berakhir lah ya. Tapi kita punya suatu pertanyaan. Jawabnya harus cepat. Tapi nanti kasih alasannya. Kayak gitu. Ira lebih milih mana? Keluarga atau sahabat? Keluarga. Kenapa? Keluarga itu nggak mungkin seperti sahabat. Sahabat nggak mungkin seperti keluarga. Kalau sahabat itu kan untuk teman main, untuk teman curhat. Tapi kalau keluarga itu sampai kapanpun pasti ada. Kalau keluarga. Nah, yang kedua, jujur atau dibenci? Dibenci. Dibenci. Iya. Alasannya? Terserah mereka mau benci apa enggak, ya terserah. Ira sendiri kok yang ngejalaninnya gitu kan. Yang penting Ira jujur gitu. Iya. Yang penting Ira padanya, nggak ikut orang lain, nggak. Benar banget sih. Terus mending Ira lebih milih mana? Ngikutin maunya sendiri tapi dibenci orang, sama ngikutin maunya orang tapi disukain sama orang? Ikutin maunya sendiri tapi dibenci. Mantap. Keren. Pasti itu jawabannya, itu keren itu. Alasannya itu. Ya nggak mau lah ngikutin orang. Iya, nggak ada habisnya. Ngapain orang pakai emas, Ira mau beli emas, dapat mana uang? Benar. Sesuai kemampuan diri sendiri ya semuanya. Gayanya sendiri aja udah. Oke. Kalau gitu kasih nih kesan-kesan nih buat yang nonton Kak Ira kali ini, mungkin ada yang kesan lah untuk Sobat RTV yang tapi sebelum pesan-pesan buat Sobat RTV, kita pengen tahu satu kalimat dari Ira yang menggambarkan ibu. Nah, betul. Yang menggambarkan ibu ya, seorang ibu. Jangan samakan ibu dengan seorang ayah. Seorang ibu itu bisa melakukan apa saja untuk keluarganya. Contoh, menyusui, melahirkan, bekerja keras, ibu itu bisa. Tapi kalau seorang ayah menyusui dan melahirkan tidak bisa. Cuman seorang ayah itu cuman bekerja keras. Ya, bener banget. Langsung nyes gitu ya. Kita dengarnya. Karena kasih sayang seorang ibu itu nggak bisa dibandingkan dengan kasih sayang seorang ayah, emang nggak bisa. Buat Sobat RTV nih, mungkin ada yang mengalami hal yang sama kayak Ira, pesannya Ira kayak gimana? Atau Ira pengen nyampein apa motivasi gitu? juga mungkin buat yang lagi nonton. Buat kalian semua yang pernah mengalami pengalaman seperti Ira, tolong buat kalian jangan pernah menyentuh yang namanya drugs, alkohol, atau buat cewek-cewek ya jangan kayak gitulah, tolong gitu. Mungkin kalau masa-masa sekarang masih indah buat kalian, cuman kalau kalian udah sadar kalian akan menyesal. Hanya enak saat. Iya. Terus untuk semua orang yang belum tahu tentang diri seseorang, jangan hanya sok tahu, jangan bilang mereka bandel gitu. Kalau mereka cuman pakaian seksi gitu kan ya, pakai pakaian cewek yang feminim, yang mini gitu, rok mini, tank top, itu jangan bilang mereka itu pelacur, gak boleh. Soalnya apa? Mereka itu emang dari keluarganya sendiri atau dari lingkungan. Bukan berarti mereka seorang pelacur, bukan. Ya, benar, jangan melihat orang dari luarnya saja. Tolong kenali diri mereka sendiri gitu. Ya, benar.
banyak banget motivasinya ya. Banyak kita belajar hari ini. Walaupun usianya masih muda, tapi pengalamannya luar biasa banget. Betul. Ya. Nggak bisa dibeli itu tuh, nggak bisa dapet di sekolah itu Nggak tuh. bisa. Ya, Kalau di sekolah paling cuman bermasyarakat ya. Iya, itunya aja. Tapi itunya untuk bisa memanajemen pikirannya sendiri, harus mengambil keputusan yang kayak gimana, itu tuh butuh harus banyak waktu, banyak hal yang harus diperjuangkan ya di situ. Ya, berarti aduh makasih banget udah Kak Ira udah nyempetin hadir ya dan cerita banyak. Nah, ini buat Sobat TV juga nih, jangan sampai kita ya dengan masa lalu terus ya. Kita harus bisa bagaimana kita harus memilih mana yang baik, mana yang enggak, kayak gitu katanya Dan Kak Ira. kita jangan melihat orang tuh dari masa lalunya ya. Kita harus lihat orang tuh masa depannya, bagaimana perjuangan mereka tuh berada di sampai titik saat ini. Karena bagi gitu saya masa lalu itu adalah pelajaran bagi saya. Pelajaran Untuk berharga. anak-anak saya sendiri gitu. Betul. Oh, iya benar banget. Buat pelajaran itu emang bisa dijadikan bekal ya, supaya anak cucu kita tuh nggak sampai kayak Nggak gitu sama ya. kayak Ira sendiri gitu kan. Dan kita doakan semoga almarhum ibunya Ira atau Umi bisa senang lihat Ira yang sekarang. Amin. Dan husnul khotimah. Amin. Dan buat Kak Ira juga bisa terus konsisten ya, Menjadi orang yang lebih baik lagi dan bermanfaat buat orang banyak. Amin. kita semua ya. Amin. Oke, buat Sobat RTV yang udah nonton, makasih banyak dan kita harus bisa menjadi yang terbaik lah ya. Intinya seperti itu, bisa mengambil pelajaran lah ya. Terima kasih buat Sobat RTV yang udah nonton. See you in the next video, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.